Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 258 yang kabarnya akan memperlihatkan pertarungan Asta dan Yami melawan Dante, di mana di tengah pertarungan inilah Asta akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru. Dan hal baru yang didapatkan oleh Asta ini dianggap sebagai tangan iblis oleh beberapa fans. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Serta kami juga ingin minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Terlebih lagi sumber bocoran yang biasanya kami ikuti saat ini sedang offline. Dan kami mendapatkan informasi ini dari sumber yang berbeda dari biasanya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 258 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin penting pertama, sebagai pembuka cerita, kita akan diperlihatkan Asta dan Kapten Yami sedang berdiri berdampingan di depan Dante yang sudah berubah menjadi lebih besar. Dan uniknya, Asta dan juga Kapten Yami terkesan melakukan sebuah persiapan yang sama persis. Bahkan mereka berdua terlihat menarik dan menghembuskan nafas secara bersamaan. Mungkinkah ini pertanda bahwa Asta sudah menjalani latihan spesial bersama dengan Kapten Yami? Menarik untuk kita nantikan. Poin kedua, bukannya merasa takut atau gentar, saat melihat Asta dan Kapten Yami bekerja sama, Dante malah terlihat tertawa dan berkata, "Sekarang mari kita lihat apakah kalian berdua bisa menghiburku." Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Dante bukanlah seorang penyihir rendahan, dan dia seharusnya dapat mengukur kekuatan yang dimiliki oleh lawan. Dan karena itulah menurut kami, Dante sebenarnya sudah mengetahui kalau kekuatan Kapten Yami dan Asta sekarang tidak sanggup untuk mengalahkannya. Nah, mungkin karena itulah di sini dia masih bisa tertawa. Poin ketiga, Asta dan Kapten Yami melepaskan serangan secara bersamaan. Tapi Dante terlihat menggunakan sihir gravitasi untuk menggerakkan tanah dan bebatuan untuk menghadang dan melawan mereka berdua. Namun sayangnya belum ada kejelasan apa yang akan terjadi selanjutnya. Poin keempat, melihat ekspresi Asta saat melihat Dante tertawa sambil berkata, "Semua yang kau miliki hanya untuk kepuasanku," seolah mengisyaratkan bahwa pada saat itu Asta sudah dalam kondisi yang terpojok. Namun sayangnya belum ada kejelasan bagaimana cara Dante memojokkan Asta yang sedang bekerja sama dengan Kapten Yami. Dan mungkin di dalam kondisi yang terpojok inilah Asta kemudian berkata di dalam hatinya, "Ada sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang memiliki kekuatan besar. Aku harus dapat menggunakan semuanya, entah itu kekuatan yang terpendam di dalam diriku atau apapun." Lalu di dalam alam bawah sadarnya, Asta berkata, "Aku tahu kau sedang melihatnya, iblis. Aku harus melampaui batasku. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Dan aku juga tidak peduli walaupun aku akan menjadi iblis." Bagiku kata itu, menurut kami maksud dari kata itu yang diucapkan dua kali oleh Asta merujuk pada perkataan Kapten Yami di chapter sebelumnya yang menjelaskan bahwa dia tidak akan sanggup mengalahkan Dante tanpa Asta. "Jika aku tidak bisa mengalahkan pria itu, maka tidak akan ada jalan untukku menjadi seorang kaisar sihir. Walaupun aku ingin menjadi kaisar sihir, tapi sebelum itu, aku ingin menjadi seseorang yang diharapkan dan dipercaya oleh Kapten Yami." Nah, setelah mendengar ocehan dari Asta inilah, iblis milik Asta kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memberikannya padamu." Dan di panel selanjutnya, tangan Asta terlihat sudah berubah bersamaan dengan Asta yang berkata, "Sekarang inilah semua yang kumiliki." Nah, dari bacotan Asta ini bisa kita simpulkan beberapa hal menarik. Pertama, Asta benar-benar sudah termotivasi oleh perkataan Kapten Yami di chapter sebelumnya. Terlebih lagi di chapter sebelumnya, Kapten Yami sudah memanggil nama Asta untuk pertama kalinya. Hal menarik kedua, iblis Asta dapat melihat apa yang dilakukan oleh Asta. Hal menarik ketiga, iblis Asta masih memiliki beberapa kemampuan yang belum diperlihatkan. Hal menarik keempat, iblis Asta sebenarnya dapat memberikan beberapa kemampuan yang dia miliki kepada Asta dengan mudah. Bahkan di sini dia sempat memberikan salah satu kemampuan yang dia miliki kepada Asta.
Hal menarik kelima, setelah mendapatkan sesuatu dari iblis, tangan Asta terlihat berubah dari sebelumnya. Dan menurut beberapa fans, tangan Asta tersebut merupakan tangan iblis. Lalu sebenarnya apa saja kelebihan dan kemampuan yang dimiliki oleh tangan iblis Asta? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.